Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 Kementerian Agama tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Wildan Syifaur Rahman. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya juga guru PABP SMK Negeri 1 Adiwarna Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Senin 29 November 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 Kementerian Agama tahun 2021 dengan mengambil materi pengurusan jenazah dan submateri mensolatkan dan menguburkan jenazah pada kelas 11. Baik, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Kita cek untuk kondisi kelas kita. Tadi pagi, ketika kalian pertama kali masuk, sudah dibersihkan kelasnya? Coba kalian lihat lagi untuk lacinya, barangkali masih ada sampah yang tersisa. Nah, sudah bersih? Sudah. Coba cek lagi perapian seragam kalian. Oh, itu Mas Rafi ya, tolong dimasukkan bajunya. Ya. Baik, itu kan jadi kelihatan ganteng ya. Kayak Mas Nabi Ahmad. Oke, silakan duduk kembali. Sekarang kita awali ya kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh Mas Tio. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Terima kasih ya pada Mas Tio yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan ya dengan kalian berdoa pembelajaran hari ini bisa berlangsung dengan baik. Materi yang kita pelajari ya bisa dengan mudah kalian pahami. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Jadi tolong ketika saya panggil nama, yang laki-laki bilang hadir ya, dan yang perempuan bilang hadir. Yang pertama Raffi. Hasil Mahardika. Naufal Siden. Mas Roro Tasya. Li Adi Prasetyo. Ridar Indah Salam. Jadi hari ini ada satu teman kalian yang tidak hadir ya, Mas Ridar, sakit ya? Kita doakan bersama ya dengan mengirim surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ya Mas Ridar lekas diberikan kesembuhan dan bisa berkumpul bersama kita ya. Ala idnya walaupun sholihah ala Mustafa Al-Fatihah. Mudah-mudahan ya Al-Fatihah yang kalian kirim itu menjadi doa
buat Mas Haidar supaya ya, bisa kembali sehat dan hadir bersama kita kembali. Selanjutnya kalian siapkan Al-Qur'annya. Kita akan tadarus membaca Al-Qur'an. Teman kemarin kita sudah membaca surat Al-Baqarah sampai dengan ayat 10. Untuk kali ini silakan kalian buka ya, ayat 11. Nanti kita baca 3 ayat, nanti sampai dengan ayat 13. Jadi buka semuanya? Oke, kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu inna nahnu muslihun. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran ya, kegiatan pembelajaran hari ini yang mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ya, ini saya akan menampilkan video motivasi. Tujuannya nanti supaya ya, semangat belajar kalian jadi lebih tinggi ya, dalam mengikuti KBM pada hari ini. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya aku hal semisal apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Nah itu video sekilas ya tentang motivasi. Bisa dilihat di situ ya, seorang siswa yang menyesali perbuatannya sendiri ya. Besoknya mau ulangan harian ya, tapi malamnya tidak belajar, malah main game ya. Main game dan chattingan ya, entah itu dengan temannya atau dengan teman spesialnya. Intinya apa di sini yang bisa kalian lihat? Sukses itu bukan bagi orang yang malas ya. Sukses itu harus diperjuangkan. Begitu ya. Saya harapkan ya, ketika kalian mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini ya, itu semangat atau motivasi kalian itu ya, ditinggikan supaya mudah dalam memahami materi yang akan kita pelajari. Baik, untuk semakin ya meningkatkan motivasi kita, mari kita yel-yel ya sejenak. Bisa ya untuk yel-yel SMK Negeri 1 Bisa.
Oke, mari kita mulai. Ya. Jadi ketika saya bilang SMK, ya, kalian dengan mengapalkan tangan, ya, menjawab bisa dengan kompak. SMK bisa. Jadi ketika saya mengucapkan SMK Negeri 1 Adiuna, luar biasa. Ya. Oke, kita mulai. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Negeri 1 Adiuna, Luar biasa. tepuk tangan buat kalian. Alhamdulillah ya, dari wajah kalian itu sudah mulai semangat. Ya. Mudah-mudahan semangatnya kalian itu bisa bertahan sampai dengan akhir kegiatan pembelajaran hari ini. Selanjutnya ya, sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin bertanya kepada kalian. Di rumah apakah kalian pernah melihat ya, orang memandikan jenazah? Kalian setidaknya mempunyai gambaran ya, tentang materi yang akan kita pelajari hari ini tentang perawatan jenazah. Setidaknya kalian sudah pernah melihat ya, tata cara perawatan jenazah, baik itu memandikan, ya, mengkafani, menyolatkan sampai dengan menguburkan jenazah. Kompetensi dasar yang akan kita bahas ya, itu pertama memahami pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Ya. Untuk tata cara penyelenggaraan jenazah itu ada 4, ya. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah. Untuk memandikan dan mengkafani jenazah itu sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Untuk itu, ya, pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang tata cara mensolatkan dan menguburkan jenazah. Ya. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai, ya, yang pertama setelah kita menggali informasi, baik itu melalui buku paket dan media internet, ya, diharapkan peserta didik dapat menganalisis dalil nakli tentang penyelenggaraan jenazah dengan benar. Nanti ya, kita akan berdiskusi. Yang pertama tujuannya tentang dalil nakli, menganalisis dalil nakli tentang perawatan jenazah. Yang kedua, ya, siswa atau peserta didik dapat menyimpulkan tentang tata cara mensolatkan jenazah dengan benar. Dan yang terakhir, yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan tata cara menguburkan jenazah dengan benar. Dalam tujuan pembelajaran hari ini, ya, itu sangat penting bagi kehidupan kita, apalagi kita sebagai umat Islam, umat Muslim, bahwa hukum dari perawatan jenazah itu adalah fardu kifayah, kewajiban yang dibebankan pada suatu kelompok. Ya, apabila satu orang telah menjalankan, itu maka kewajiban yang lain akan batal, alias kewajiban yang bisa diwakilkan. Ya, saya harapkan ya kalian yang ada di sini itu merupakan satu orang itu yang menjadi wakil ya dalam satu kelompok atau satu masyarakat yang menjalankan tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Apalagi ya kalau yang meninggal dunia itu adalah keluarga kita atau orang tua kita. Seperti yang kita ketahui bahwa orang yang meninggal dunia ya, kalau saat-saat pertama roh ditinggalkan oleh nyawa, itu rasa sakit yang sangat luar biasa. Makanya ketika memandikan itu dibutuhkan seorang yang penuh dengan kasih sayang terhadap jenazah, supaya ketika membasuh ya, itu membasuhnya dengan cara yang lembut, tidak kasar ya. Karena kalau kita membasuh jenazah itu dengan kasar ya, masa rasa sakitnya itu akan ya, masih akan terasa oleh roh yang baru saja meninggalkan tubuhnya ya. Selain itu, apabila jenazah itu memiliki ya privasi atau sesuatu yang pribadi, misalkan mempunyai penyakit ya, yang mohon maaf
itu punya penyakit kelamin. Ketika yang memandikan orang lain bisa saja ya kabar itu akan menjadi gosip, akan menyebar di masyarakat ya, dan menjadi pembicaraan yang buruk. Tetapi ketika yang memandikan itu kita ya sebagai anggota keluarganya, maka ya, kabar tersebut yang harusnya bisa keluar itu ya, bisa disimpan untuk pribadi kita sendiri. Dan almarhum itu nama baiknya akan tetap terjaga ya, tidak menjadi pembicaraan buruk di masyarakat ya. Jadi itu pentingnya ya, ketika kita sudah bisa melaksanakan perawatan jenazah ya, maka kita bisa merawat jenazah bagi keluarga kita sendiri ya. Poin-poin yang akan kita bahas ya, tentunya nanti pada saat kalian diskusi ya, nanti yang akan kita bahas ada 3 poin, yaitu kita akan membahas tentang dalil nakli ya, tata cara sholat jenazah, dan tata cara menguburkan jenazah. Sebelum kita melanjutkan ke materi ya, ini ada lembar checklist. Lembar checklist ini berfungsi atau tujuannya untuk mengecek atau mengetahui kemampuan awal kalian, kemampuan tentang materi perawatan jenazah. Jadi nanti kalian tinggal checklist ya, tinggal kasih checklist di kolom yang sesuai dengan keadaan kalian. Mbak Puput sehat, Mbak Puput? Kayaknya wajahnya ini sudah mulai pucat ini. Tadi pagi sarapan nggak Mbak Puput? Enggak, Pak. Enggak. Nanti setelah pembelajaran langsung itu ya Mbak Puput ke kantin ya, beli sarapan, beli makan, walaupun ini sudah siang. Setelah saya lihat ya, ini di daftar checklist yang sudah kalian isi ya, sebagian besar kalian sudah pernah menyaksikan ya orang lain yang melakukan perawatan jenazah. Jadi saya pikir ya kalian itu sudah mempunyai deskripsi atau gambaran, tidak asing lagi ya dengan yang namanya perawatan jenazah. Mengapa jenazah itu harus dirawat? Karena jenazah itu tidak bisa merawat dirinya sendiri. Harusnya merawat itu harus orang yang masih hidup. Kalau ada jenazah bisa merawat sendiri, mungkin Mas Hasil itu akan pingsan ya, Mas Hasil. Silakan ada 2 gambar, kalian perhatikan. Saya beri waktu 2 menit cukup. Jadi gambar yang sudah kalian lihat, kalian amati, yaitu ada 2 gambar. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya silakan Mas, begini Mas. Perkenalkan, nama saya Rafiqa Sulhaq, absen 25. Di sini bertanya, kenapa dalam sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud? Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Tanya yang sangat baik sekali ya, kasih aplaus buat Mas Rafi. Ternyata Mas Rafi yang kelihatannya pendiam ya, ternyata aktif juga dalam pembelajaran ini. Wajahnya ganteng, aktif ya. Mudah-mudahan pintar ya Mas ya. Tanyakan dari Mas Rafi ya, mengapa dalam pelaksanaan sholat jenazah itu tidak seperti sholat pada umumnya yang ada rukuk dan sujudnya ya. Sholat jenazah itu kan dilakukan hanya berdiri ya. Seperti yang tadi di awal kalian katakan ya, kalian sudah pernah melihat orang melaksanakan sholat jenazah. Mungkin dalam hatinya Mas Rafi bertanya-tanya, kenapa sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujudnya? Ternyata ada alasannya ya. Sholat yang kita lakukan pada umumnya seperti sholat wajib dan sholat sunnah itu tujuannya adalah untuk menyembah kepada Allah. Dan bentuk penyembahan itu adalah rukuk dan sujud, merendahkan diri serendah-rendahnya, bahkan menempatkan kepala sejajar dengan kaki ya.
Jadi merasa kalau diri kita itu lebih rendah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya itu ketika kita melaksanakan sholat jenazah, itu kan kita tujuannya bukan menyembah kepada jenazah. Tujuannya adalah untuk mendoakan jenazah. Untuk itu, ya, dalam sholat jenazah itu tidak boleh ada rukuk dan sujud. Karena kalau ada rukuk dan sujud berarti kita menyembah kepada jenazah, dan menyembah jenazah itu hukumnya haram, ya, sama dengan perbuatan syirik, ya, betul sekali, ya. Itu jawabannya Mas Nafi, ya. Belum kita lanjut ke proses diskusi, ya. Ini saya akan tampilkan tentang video praktek sholat jenazah dan video praktek penguburan jenazah. Silahkan kalian saksikan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi untuk pembelajaran hari ini, ya, saya akan menggunakan metode inquiry. Apa itu inquiry? Ya, inquiry itu adalah metode pembelajaran di mana siswa itu lebih aktif dalam mencari dan menggali informasi. Ya, jadi nanti di sini saya menggunakan metode inquiry-nya dengan tipe inquiry guide atau inquiry terbimbing. Jadi nanti, ya, jika kalian menggali informasi, ya, itu akan mendapatkan bimbingan dari saya. Ya, saya akan membimbing kalian, ya, memberikan daftar-daftar, ya, dan materi-materi apa saja yang kalian cari baik di buku paket maupun di internet. Baik, selanjutnya, ya, ini jumlah siswa yang hadir ada 10 anak. Saya bagi menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok itu 5 anak, ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk tempatnya silakan kelompok 1 untuk berkumpul di sebelah kiri saya, ya, dan kelompok 2 berkumpul di sebelah kanan saya. Silakan kalian siapkan buku paketnya dan siapkan HP-nya. HP-nya dikeluarkan atau smartphone-nya dikeluarkan. Karena nanti, ya, smartphone kalian, ya, kalian gunakan untuk menggali informasi di internet, baik di Google maupun di YouTube. Ya, sambil kalian melaksanakan diskusi, ya, ini ada LKBD atau lembar kerja peserta didik yang juga kalian kerjakan, ya. Kamu, ya, buka channel YouTube-nya, ya, buka YouTube di kolom pencarian, buka tulis tata cara menyolatkan jenazah. Nah, akan kalian lihat, tonton, ya, videonya dari awal sampai akhir, kemudian disimpulkan, kesimpulannya ditulis di buku. Itu buku pakainya juga dibuka, Mas, ya. Buka pada materi perawatan jenazah sudah tersedia. Nanti menyimpulkannya dituliskan di salah satu buku anggota kelompok. Dia untuk diskusi, ya,
Beri waktu kalian 30 menit. Ya, setelah itu kalian menuliskan kesimpulannya. Kemudian per kelompok nanti maju ke depan untuk mempresentasikan ya, kesimpulan dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Ini karena kalau waktu diskusi ya sudah habis, silakan kelompok 1 bisa ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tata cara sholat jenazah. Perkenalkan, nama saya Hadi Masal Putri. Perkenalkan, nama saya Khalila Alexandra absen 14. Perkenalkan, nama saya Mas Rorota Yuliana. Saya Asli Jumatika. Saya Rafika Sulhak, absen 25. Kesimpulan, tata cara sholat jenazah. 1. Diawali dengan membaca niat. Usolli ala ghazal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati imam wal makmum lillahi ta'ala. 2. Takbir 4 kali. 3. Membaca surat Al-Fatihah sesudah takbir pertama. 4. Membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 5. Membaca doa setelah takbir ketiga. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fihi wa'fu anhu. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, sejahterakanlah dia, dan luaskanlah tempat kediamannya. Doa setelah takbir keempat. Allahumma la tahrimna ajruha wa la tahrimna ba'daha wa'fir lana wa laha. Artinya, ya Allah, janganlah kiranya pahala tidak sampai kepada kami, dan janganlah engkau fitnah sepeninggalnya. Ampunilah kami dan dia. 7. Mengucapkan salam. Demikian presentasi dari kelompok 2. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Saya Naufal Muad, kami izin memberi tanggapan. Yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah bagus, hanya saja tadi disebutkan dalam takbir kedua yaitu membaca sholawat. Yang saya mau tanyakan, bacaan sholawatnya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Mas Nopal. Bacaan sholawat yang dibaca pada takbir kedua adalah bacaan sholawat pada umumnya. Paling sedikit membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekian. Ya. Sudah? Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus para kelompok 2. Demikian ya, di dua kelompok, baik kelompok 1 maupun kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi juga sempat terjadi tanya jawab ya. Ada pertanyaan dari kelompok 1 kepada kelompok 2 ya. Dan tadi pertanyaan yang sangat bagus dan juga jawabannya sudah tepat ya. Di jawaban dari Mas Hasil dari kelompok 2 dan juga jawaban dari Mbak Alia itu saya sudah tepat. Jadi untuk kegiatan diskusi hari ini sudah selesai ya. Silakan kalian kembali ke tempat duduk semula di bawah, dan juga NKPD-nya yang tadi sudah saya berikan dikumpulkan di depan. Jadi
Jadi yang saya perhatikan tadi ya dari proses diskusi baik pada saat penggalian informasi sampai dengan tahap mempresentasikan ya, itu saya tadi sambil menilai ya, penilaian observasi terhadap keterampilan kalian saat melaksanakan diskusi dan presentasi. Alhamdulillah ya, di sini semua anggota kelompok semuanya aktif, tidak ada yang pasif, tidak ada yang diam saja ya. Semuanya ikut serta membantu yang bekerjasama dalam pemberian informasi maupun dalam tahap presentasi. Selanjutnya ya, sebelum kita akhiri ya, kita masuk dalam tahap kesimpulan. Sini silahkan ya, dari kalian, barangkali ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Saya Pak. Oh ya silakan Mbak, berdiri Mbak. Perkenalkan, saya Rifat Safira Putri, absen 10. Yang termasuk rukun sholat jenazah adalah niat. Takbir 1 membaca surat Al-Fatihah, takbir 2 membaca sholawat, takbir 3 dan 4 membaca doa untuk jenazah dan diakhiri dengan salam. Sekian. Silakan duduk kembali Mbak. Terima kasih ya. Simpulan yang disampaikan oleh Mbak Hanifah ya, sangat tepat sekali ya, tentang rukun dari sholat jenazah. Jadi yang lain ada yang mau menyimpulkan? Oh ya silakan Mbak, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Kalimala Reswara, saya absen 14. Saya akan memberikan kesimpulan dari tentang menguburkan jenazah. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan sebagian besar perawi, menguburkan jenazah hendaknya disegerakan, jangan menunggu terlalu lama. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Alia ya, kesimpulan yang sangat bagus. Kasih aplaus buat Mbak Puput dan Mbak Alia. Terima kasih kepada Mbak Puput dan Mbak Alia sudah membantu saya dalam menyimpulkan tentang kegiatan pada hari ini. Jadi untuk kesimpulan ya, yang bisa kita ambil pada kegiatan hari ini, kita sudah belajar tentang dalil nakli perawatan jenazah, tentang tata cara mensolatkan jenazah, dan tentang tata cara menguburkan jenazah. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi ya, tentang kegiatan pada hari ini. Apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Apakah kegiatan hari ini bisa memahamkan materi yang sudah kita pelajari bersama? Silakan dari kalian, barangkali ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Oh iya silakan. Perkenalkan, nama saya Wandi Fitriani. Saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini karena proses pembelajarannya sangat menarik. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya Mbak Alia. Ya. Alhamdulillah yang menurut Mbak Alia pembelajaran pada hari ini sangat menarik. Mudah-mudahan ya, jika pembelajaran sangat menarik itu bisa lebih memahamkan ya, kepada kalian semua tentang materi hari ini. Ada lagi untuk pendapatnya? Ya silakan, diri Mbak. Perkenalkan, nama saya Salsa Budi Balida. Setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini, alhamdulillah saya jadi bab tata cara mensolatkan dan menguburkan jenazah Pak. Terima kasih Mbak Salsabila atas pendapatnya. Ya. Mana kalian? Untuk yang lain, apakah proses pembelajaran ini bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau sudah bisa dipahami, berarti untuk tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai. Berikutnya ya, untuk mengukur sejauh mana ya tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai, saya akan membagikan soal evaluasi. Ini ada 5 soal pilihan ganda yang nanti kalian isi ya. Dan setelah kalian isi nanti seperti biasa diserahkan ke depan untuk saya koreksi. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan.
koreksi ya. Alhamdulillah ini dari 10 anak nilai terendah itu 80. Jadi itu sudah di atas KKM karena KKM kita adalah 70. Jadi alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran pada hari ini sudah tercapai ya. Jadi untuk tindak lanjutnya nanti untuk pengayaan ya, pertemuan berikutnya silakan kalian pelajari perkembangan Islam pada masa kejayaan. Ini nanti di rumah kalian persiapkan ya, baca-baca terlebih dahulu untuk materi perkembangan Islam pada masa kejayaan. Kegiatan pembelajaran hari ini ya, dari awal sampai akhir alhamdulillah sudah kita laksanakan ya semuanya. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Selanjutnya silakan Mas Rafi untuk memimpin doa penutup. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Bersalam.